Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indro Prakoso selaku dosen pengampu mata kuliah produktivitas manufaktur. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai pengukuran efektivitas sumber daya mesin cutting dan amplas dengan metode overall resource effectiveness atau ORE di sentra kerajinan batok kelapa Purbalingga. Kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama ada Nada Siva Karima dengan NIM 10, saya sendiri Ahmad Nova Rauf dengan NIM 74, dan Denny Herdianto dengan NIM 45. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatnya persaingan antar industri, efektivitas pemanfaatan sumber daya menjadi aspek krusial bagi keberlangsungan usaha. Tidak hanya perusahaan besar, industri kecil dan menengah atau IKM pun dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara optimal. IKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah lokal, dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan usaha yang berbasis potensi daerah. Salah satu sektor IKM yang berkembang cukup baik di Indonesia adalah industri kerajinan, termasuk kerajinan yang memanfaatkan limbah organik seperti batok kelapa. Di Kabupaten Purbalingga, sentra kerajinan batok kelapa tumbuh menjadi kegiatan ekonomi yang kreatif dan bernilai jual tinggi. Namun demikian, di balik kreativitas tersebut, proses produksi yang dijalankan masih menghadapi beragam kendala, terutama terkait efisiensi kerja, penggunaan peralatan, dan kesinambungan pasokan bahan serta tenaga kerja. Salah satu pelaku usaha yang menghadapi permasalahan tersebut adalah IKM Berkah Cumplung Mandiri. Oke, selanjutnya ada produksi bulan Maret tahun 2025, digambarkan dengan grafik di sebelah kiri. Produksi aktualnya itu masih kurang dari rencana produksinya, masih sangat jauh gitu. Dan selanjutnya ada se- setelah dilakukan observasi pada PT tersebut, pada IKM tersebut, masih banyak downtime yang terjadi pada mesin cutting dan juga mesin amplas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan pengukuran yang mampu melihat efektivitas produksi secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada aspek mesin. Salah satu metode yang relevan untuk digunakan dalam konteks industri kecil dan menengah atau IKM adalah Overall Resource Effectiveness atau ORE. Selanjutnya literatur review. Yang pertama ada ORE. ORE adalah suatu pendekatan evaluasi produktivitas yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja sistem manufaktur dengan menilai efektivitas penggunaan sumber daya yang terlibat dalam proses produksi. Tidak seperti pendekatan sebelumnya yaitu OII yang hanya berfokus pada efisien peralatan. ORE memiliki cakupan yang lebih luas dengan mengintegrasikan pengukuran terhadap tenaga kerja atau man, mesin, bahan atau material, serta proses operasional secara keseluruhan. ORE terdiri dari 7 elemen penilaian utama yang saling terkait, yaitu readliness, availability of facility, changeover efficiency, availability of material, availability of manpower, performance efficiency, dan quality rate. Selanjutnya, readliness merupakan kehilangan waktu produksi yang terjadi ketika mesin belum siap beroperasi akibat planned downtime, dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya ada availability of facility, merupakan kehilangan waktu yang disebabkan oleh kerusakan atau ketidaksiapan mesin, peralatan, dan fasilitas terkait, dengan rumus sebagai berikut. Changeover efisiensi adalah efisiensi waktu yang hilang akibat kegiatan setup dan penyesuaian mesin, digambarkan oleh rumus berikut. Nah, selanjutnya, availability of material merupakan kehilangan waktu yang disebabkan oleh kekurangan atau ketidaksediaan bahan baku maupun komponen produksi. Gambarkan rumus berikut. Availability of manpower menunjukkan perbandingan antara waktu kerja aktual dan waktu kerja yang seharusnya. Gambarkan sebagai rumus berikut. Performance efisiensi mengukur seberapa efisien waktu kerja yang digunakan oleh operator. Nah, ini dirumuskan sebagai berikut. Quality rate menunjukkan tingkat kualitas produk, yaitu rasio antar jumlah produk yang diterima baik dengan total produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram sebab akibat merupakan alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap suatu masalah atau efek tertentu. Proses pembuatannya dimulai dengan menetapkan masalah utama yang ingin dianalisis, yang kemudian ditempatkan di kepala ikan pada sisi kanan diagram. Dari kepala ini ditarik garis horizontal sebagai tulang belakang, yang menjadi penghubung ke berbagai kategori penyebab utama. Selanjutnya ada Kaizen 5S. Kaizen merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang berarti perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Konsep budaya Kaizen dikenal melalui sejumlah metode atau teknik. Salah satu contohnya adalah 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Denny. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana untuk object of study yang kita lakukan di sini, penelitian dilakukan di IKM Berkacumplung Mandiri, ya, yang merupakan sentra kerajinan batu kelapa yang berlokasi di Desa Purbalingga Wetan, RT 1 RW 1, Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Untuk pengumpulan data atau data collecting dan juga data processing, untuk tahap pengolahan data, data ini dikumpulkan dari data primer yang kita peroleh dari observasi secara langsung dan wawancara kepada pemilik dan pekerja yang ada di sana. Kemudian dari data tersebut, kemudian kita olah untuk dilakukan interpretasi hasil. Dan pengolahan data ini meliputi perhitungan ORE, pembuatan fishbone untuk mengetahui akar masalah, serta kaizen sebagai langkah perbaikan. Dan kemudian setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya adalah analisis hasil dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Nah, berikut ini merupakan diagram alur atau flowchart dari penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan ini dimulai dari pengumpulan data, yang dimana kita mengumpulkan data diperoleh gitu. Waktu kerja, di mana waktu kerja ini diperoleh dari jam kerja rata-rata yang eh, berlaku di sana. Untuk waktu kerjanya sendiri, itu kisaran 7 jam, kecuali untuk hari Jumat hanya sekitar 5 jam. Dan ini ada setup and adjustment, kemudian cycle time untuk mesin cutting itu kurang lebih 8 menit, dan untuk mesin amplas itu kurang lebih 7 menit. Kemudian material shortage itu mesin cutting 15 dan mesin amplas 20. Kemudian absen pekerja ini meliputi ketiadaan pekerja seperti ke toilet atau melakukan aktivitas lain yang tidak produktif, dan nilainya itu berbeda-beda setiap harinya. Kemudian plan downtime ini downtime yang terencana seperti maintenance terjadwal, pembersihan dan lain sebagainya. Kemudian ini unplanned downtime yang tidak terduga. Kemudian quantity produce ini eh, kuantitas yang dihasilkan dari masing-masing mesin, dan juga reject ini adalah kuantitas yang eh, cacat gitu. Selanjutnya, di sini dilakukan perhitungan untuk ORE. Yang pertama, di sini ada faktor yang pertama adalah readiness, di mana di sini dilihat bahwa readiness untuk mesin cutting dan amplas itu berada di kisaran 97% untuk dari tanggal 27 sampai 14 ini, dan masih menunjukkan nilai yang bagus gitu karena di atas 90%. Selanjutnya adalah availability of facility. Dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan, itu diperoleh bahwa rata-rata nilai untuk mesin cutting dan juga mesin amplas itu masih di atas 90% gitu, dan masih baik itu, yang artinya eh, downtime yang terjadi yang tidak terduga sini tidak terlalu mempengaruhi dari operasional si mesinnya tersebut. Selanjutnya adalah changeover efisiensi. Di sini juga masih sama, masih ada di kisaran angka 90% ke atas, yang dikategorikan masih sangat baik. Selanjutnya di sini adalah availability of material, di mana ternyata di sini availability of material itu juga masih sama di atas 90%, karena ketiadaan material di sini tidak terlalu lama, dan proses produksi masih bisa berjalan. Kemudian dari segi availability of manpower juga masih sama, masih ada di angka 90% ke atas. Selanjutnya adalah performance efisiensi. Nah, di performance efisiensi ini mulai terjadi penurunan, di mana untuk mesin amplas di sini dapat dilihat untuk performance efisiensinya itu ada di kisaran 70%, yang berbeda dengan faktor-faktor sebelumnya yang di atas 90%. Di sini di mesin amplas terutama ya, itu eh, performance efisiensinya buruk bisa dikatakan. Sedangkan untuk mesin cutting masih tergolong baik karena masih ada di kisaran 80 hingga 90%. Selanjutnya, yakni quality rate. Nah, untuk quality rate sendiri, di sini mesin amplas ternyata part rejected-nya itu sedikit dan hampir mendekati nol untuk semua periode. Sedangkan untuk mesin cutting di sini masih banyak terjadi reject, dan quality rate-nya itu tidak 90% ke atas, tapi ada beberapa periode yang masuk ke 80%. Kemudian setelah dilakukan perhitungan untuk masing-masing faktor, dicari ORE atau overall resource efisiensinya.
ternyata diperoleh bahwa untuk mesin cutting orenya itu ada di angka 70,15%. Sedangkan untuk mesin amplas itu ada di kisaran 60,48%. Nah, apabila dibandingkan dengan standar Jepang gitu, ore ini masih kurang dari 85%, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Nah, apabila kita lihat di masing-masing faktor untuk mesin cutting dan juga mesin amplas, itu di mesin cutting nilai yang paling buruk itu ada di nilai Q atau quality rate itu sebesar 89,72%. Sedangkan untuk di mesin amplas itu yang paling buruk tuh ada di performance rating di 72,43%, sehingga pada faktor-faktor ini nanti akan dilakukan perbaikan atau usulan berupa fishbone diagram untuk mengidentifikasi kenapa quality rate di mesin cutting itu rendah dan juga kenapa performance di mesin amplas itu rendah, dan selanjutnya dari fishbone tersebut akan dilakukan kaizen. Nah, sebelum itu kita lihat di sini ore untuk masing-masing mesin di setiap periodenya, di mana di sini menunjukkan inkonsistensi alias fluktuasi untuk setiap periodenya, sehingga kita perlu standarisasi berupa kaizen nantinya agar si ore ini bisa stabil gitu. Dikarenakan nilai ore masih rendah, diperlukan analisis lebih lanjut, yaitu menggunakan fishbone diagram untuk mengetahui eh, performa apa yang paling buruk. Dapat kita lihat pada sisi sebelah kiri, yaitu fishbone diagram mesin cutting. eh, Faktor utama yang menyebabkan nilai ore masih di bawah standar karena quality rate-nya rendah. Yang pertama dikarenakan faktor manusia karena ketidaktelitian proses pemotongan, kelelahan akibat stasiun kerja tidak ekonomis. Lalu yang kedua material. Material ini yang menyebabkan quality rate rendah karena tidak ada seleksi bahan baku. Batok kelapa sejak awal itu sudah rapuh sejak awal. Lalu ketebalan batok kelapa tidak merata, batok lembab. Lalu pada measurementnya karena tidak ada alat ukur yang presisi. Lalu pada faktor mesinnya karena ukuran batok tidak sesuai alat jepit. Lalu penjepitnya tidak kuat. Selanjutnya getaran mesin berlebih yang mempengaruhi hasil bentuk. Dan juga ketajaman mata pisau yang kurang sesuai. Lalu pada metode yang menyebabkan quality rate-nya rendah itu karena tekanan pemotongan tidak terkontrol, tidak ada SOP pemotongan. Lalu yang terakhir environment yang menyebabkan quality rate rendah karena debu atau serpihan mengganggu proses, pencahayaan lebih silau. Lalu di sebelah sisi kanan yaitu fishbone diagram mesin amplas yang menyebabkan nilai ore rendah karena nilai performa efisiensinya rendah. Yang menyebabkan yang pertama ada faktor manusia itu dikarenakan operatornya kelelahan, pekerja telat masuk banyak istirahat, banyak menganggur, kecepatan kerja tidak stabil, kebiasaan kerja yang kurang sesuai, lalu ukuran batok kelapa selanjutnya dikarenakan material pekerjaan banyak mengulur waktu. Lalu pada measurement tidak ada target output per waktu. Lalu pada environment, kondisi lingkungan yang panas, kemudian metodenya, karena proses tidak konsisten, tidak ada standar kerja waktu pengamplasan, lalu yang terakhir karena mesinnya dikarenakan motor melemah atau tidak stabil. Lalu motor melemah tidak stabil ini menyebabkan kondisi mesin tidak berjalan dengan semestinya. Next. Next. Lalu setelah kita mengidentifikasi permasalahan menggunakan diagram fishbone, kita dapat melakukan usulan perbaikan menggunakan Kaizen 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Eh, Pada mesin cutting, seri atau ringkas, usulan perbaikannya adalah memisahkan bahan baku batok kelapa yang retak, tipis, atau tidak layak sejak awal, menyingkirkan alat bantu yang tidak relevan dari area mesin agar tidak mengganggu proses penguntungan. Lalu pada mesin amplas, kita pisahkan batok yang tidak sesuai dari proses pengamplasan, seperti yang terlalu tipis atau yang memiliki bentuk yang tidak stabil. Selain itu, kita dapat menyingkirkan amplas yang sudah aus agar tidak digunakan kembali. Lalu, eh, pada indikator Saiton yaitu untuk kerapian pada mesin cutting
Usulan perbaikannya adalah mengatur alat kerja seperti pisau, pisau cadangan, alat ukur, dan penyepit dalam posisi yang tetap dan mudah dijangkau. Gunakan label dan tempat khusus agar operator tidak membuang waktu mencarinya. Lalu pada mesin amplas, kita dapat membuat usulan perbaikan untuk alat pengamplasan, sabuk cadangan, dan alat ukur kekasaran permukaan dalam urutan kerja yang logis dan tetap, menggunakan rak bertingkat atau gantungan khusus di dekat mesin. Lalu pada indikator SISO atau resik, pada mesin cutting dapat dilakukan pembersihan rutin pada area mesin, terutama pada mata pisau dan bagian penjepit untuk mencegah penumpukan debu atau serpihan batok yang memengaruhi presisi dari pemotongan. Lalu pada mesin amplas, membersihkan area mesin dari debu halus secara berkala, terutama area sabuk amplas dan motor penggerak. Kita pastikan lingkungan kerja tidak berdebu karena dapat mempercepat keausan mesin. Lalu yang keempat, indikator seiketsu atau rapat. Pada mesin cutting, kita terapkan SOP pemotongan yang mencakup tekanan, arah potong, dan durasi standar. Kita gunakan checklist harian untuk memastikan bahwa mesin dalam kondisi optimal sebelum dipergunakan. Lalu pada mesin amplas, kita buat panduan waktu ideal untuk pengamplasan per jenis produk, termasuk arah gerakan dan tekanan tangan. Menggunakan indikator visual untuk kualitas hasil akhir yang diinginkan. Lalu yang terakhir, indikator Shitsuke atau rajin. Pada mesin cutting, kita dapat meningkatkan disiplin kerja operator melalui audit 5S rutin. Kita lakukan dorong tanggung jawab individu terhadap kebersihan dan keteraturan area kerja masing-masing. Lalu pada mesin amplas, kita bangun kebiasaan kerja disiplin melalui briefing pagi, inspeksi visual mandiri, dan budaya kerja rapi. Hindari terlalu banyak idle pada saat pekerjaan dan terapkan budaya tepat waktu. Next. Lalu kesimpulan yang dapat kita tarik dalam studi kasus tersebut, bahwa pengukuran efektivitas sumber daya menggunakan metode overall ratio Effectiveness atau ORE pada mesin cutting dan mesin amplas di IKM Berkah Cemplung Mandiri menunjukkan bahwa nilai efektivitas masih berada di bawah standar ideal, yaitu kurang dari 85%. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa mesin cutting memiliki nilai ORE sebesar 70,15%, sedangkan mesin amplas sebesar 60,48%. Rendahnya nilai ORE ini pada mesin cutting terutama disebabkan karena faktor faktor quality rate yang hanya mencapai 89,75%, yang dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kualitas material, kondisi mesin yang belum optimal, serta ketiadaan standar prosedur kerja dan kontrol mutu yang memadai. Sementara itu, rendahnya ORE pada mesin amplas dipengaruhi oleh nilai performan efisiensi yang mencapai 72,43% yang disebabkan oleh ketidakteraturan metode kerja, kelelahan operator, dan inefisiensi kerja serta lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Sebagai upaya perbaikan, pendekatan yang diambil adalah menerapkan prinsip Kaizen 5S yang mencakup penyortiran bahan baku dan alat kerja atau SAIRI, penataan area kerja atau Saiton, pembersihan rutin yaitu SEISO, standarisasi prosedur kerja, Seketsu, serta pembiasaan disiplin atau Shitsuke diharapkan dapat mengimplementasikan 5S ini agar dapat menekan efektivitas operasional kedua mesin sekaligus menciptakan budaya kerja yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan IKM Kerajinan Batok Kelapa. Baik, berikut ini adalah dokumentasi dari hasil observasi kami, di mana di sini ada contoh mengenai produk-produk yang reject seperti ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.